Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di episode 22 dari kisah ekspedisi Sungai Nil. Menyusuri Sungai Nil yang terpanjang di dunia ini, mulai dari perbatasan Sudan dengan Mesir sampai ke utara, sampai di kota Alexandria. Sahabat sekalian, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-22 dari puasa Ramadan kita, dan kita berharap seluruh rangkaian ibadah kita selama ini sampai hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berkah. Sampai sekeluar Ramadan menjadi bekal kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan mudah-mudahan kapanpun kembali pada Allah dalam kualitas terbaik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, hari ini di episode kali ini kita akan menyusuri kota lama Kairo. Kita ingin lebih mengenal lagi, lebih dekat bagaimana situs peninggalan Islam ketika Islam itu baru pertama kali masuk ke Mesir ini, yaitu di abad yang ke-7, tahun 640-an. Waktu itu yang membawa atau yang membuka Mesir ini adalah seorang panglima perang yang hebat di zamannya Khulafaur Rasyidin, yaitu Amru bin As. Dia menjadi andalan dari Khalifah Umar bin Khattab untuk menaklukkan dan membuka kawasan negeri Syam, termasuk Palestina, dan kemudian bergeser ke Mesir ini. Dan Romawi yang saat itu sebagai negara adidaya itu bisa dikalahkan oleh pasukannya Amru bin As itu. Ketika dia masuk mulai dari Palestina, masuk ke Mesir, dia dihadang oleh pasukan Romawi itu di perbatasan antara Mesir dengan Palestina itu, dan kemudian dia bisa memenangkan. Terus maju terus, dia bisa mengalahkan dari wilayah ke wilayah, dan akhirnya benteng terakhirnya itu ada di kota Kairo ini, yaitu sebuah benteng yang disebut sebagai benteng Babylon. Itu adalah jantung dari pertahanan pasukan Romawi. Waktu itu Amru bin As berhadapan dengan pasukan elit dari Romawi itu, ya, di kota cikal bakalnya kota Kairo, namanya waktu itu belum kota Kairo. Berhadapan dengan mereka itu tidak bisa menaklukkan sampai beberapa bulan, dan kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan bantuan pasukan perang sebanyak 5.000 orang yang dipimpin oleh Panglima Zubair. Nah, kemudian keduanya inilah yang bisa menaklukkan pasukan Romawi itu di jantung pertahanan terakhirnya di benteng Babylon. Nah, sejak saat itu kemudian menyerahlah penguasa Romawi di Mesir, yang mereka oleh bangsa Mesir dianggap sebagai penjajah, ya, karena perlakuannya memang berbeda seperti seorang penjajah yang membuat menderita bangsa Mesir itu. Maka dikuasailah oleh pasukan Islam, dan kemudian sejak saat itu Amru bin As ditunjuk sebagai gubernur untuk mengembangkan dan mensiarkan agama Islam di bumi Mesir itu. Ibu kotanya dipindahkanlah dari Alexandria, ya, di utara di kawasan pantai Mediterania, dipindahkan ke Kairo itu. Nah, kemudian namanya dinamai, ya, ibu kotanya dinamai sebagai Fustat. Nah, Fustat itulah yang menjadi pusat pemerintahan di zaman Amru bin As, yang sekarang itu terlihat sebagai kota yang lama, ya, kota lama karena sudah berbeda dengan kota Kairo yang modern. Fustat ini kemudian nanti 3 abad berikutnya barulah dinamai Kairo, ya, Al-Qahira. Kemudian dilafalkan oleh orang Eropa sebagai Kairo. Nah, kemarin kita sudah bercerita apa yang pertama kali dibangun oleh Amru bin As ketika beliau menguasai Mesir itu, maka yang dibangun adalah masjid. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama kali adalah masjid. Jadi ini masjid paling legendaris di Mesir, masjid yang paling tua, yaitu namanya Masjid Amru bin As.
Nah, saya sempat beberapa kali sholat di sana, apalagi pada bulan Ramadan ini ramainya luar biasa di sana. Apalagi di 10 hari yang terakhir, ya ramai sekali sampai meluber keluar. Kalau kita tidak berangkat lebih awal, kita tidak bisa dapat di bagian dalamnya, pasti akan dapat di bagian luarnya. Nah, di 10 hari yang terakhir ini itu dijadikan untuk tempat iktikaf. Sholat tarawehnya sendiri itu panjang ya. Jadi ketika memasuki 10 hari yang terakhir, imamnya itu khusus, ditunjuk imam khusus untuk 10 hari yang terakhir. Bacaan suratnya panjang-panjang, tetapi karena imamnya itu enak sekali cara membawakannya, bacaannya bagus, lagunya merdu, sehingga kita itu merasa nyaman ketika menjadi makmumnya. Jadi orang tetap senang meskipun panjang. Di sana tetap dilakukan 2 kali sholatnya ya, di Masjid Amru bin As itu. Ada yang 8 rakaat plus 3 witir, ada yang 20 rakaat plus 3 witir. Ya, jadi diakomodasikan perbedaan itu di sana. Nah, setiap satu sholat yang berjumlah 2 rakaat ya kan, ada 2 rakaat ya, 2 rakaat 1 salam. Itu kira-kira membutuhkan waktu 15 menit ya, karena bacaannya panjang dan kemudian dengan tartil, dengan merdu, dengan tenang gitu ya. Itu kira-kira setiap sholat 2 rakaat 1 salam itu membutuhkan waktu 15 menit. Jadi bagi yang sholat 8 rakaat berarti 4 kali 1 jam. Kurang lebih 1 jam, maka selesailah yang kloter pertama yang sholat 8 rakaat. Kemudian dilanjutkan yang sampai 20 rakaat dan kemudian plus 3 menjadi 23 rakaat, kira-kira membutuhkan waktu 2,5 jam. Nah, di musim Ramadan ini, di sana itu jamnya ya, ketika musim dingin, itu bergeser jamnya. Biasanya sholat isya-nya itu jam 21.30 ya, jadi malam. Kalau di musim panas, itu malam sampai 9:30 ya, 21.30. Tetapi pada puasa itu kemudian dimajukan menjadi jam 8:30, bukan 8:30 tapi 8:30. Jadi maju 1 jam. Sehingga kalau ditambah 2,5 jam, sholat taraweh yang terakhir itu adalah atau berakhirnya jam 23.30 atau 11:30. Nah, masih ada yang melanjutkan dengan ngaji, dengan sholat tasbih, ada yang bahkan menambah lagi dengan sholat tahajud, dan kemudian iktikaf sepanjang malam itu. Jadi, Masjid Amru bin As ini menjadi sangat ramai di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari yang terakhir. Peninggalan dari seorang panglima perang yang membuka Mesir, berada di kawasan lama ya, yang disebut sebagai Fustat atau kota Kairo lama. Nah, yang menarik sahabat sekalian, ternyata Masjid Amru bin As ini didirikan berdampingan dengan rumah-rumah ibadah yang lain. Ini menarik ya, sebagai sebuah sikap seorang muslim ketika menaklukkan atau membuka suatu kawasan ya, di mana akan melakukan syiar, itu tidak melakukan pemaksaan dan penghancuran terhadap tradisi dan kemudian agama-agama yang sudah ada. Seperti Nabi Muhammad ketika beliau masuk ke Madinah dan kemudian menjadi atau membangun ya hubungan masyarakat dengan masyarakat Madinah yang ada, itu tidak mengganggu kaum Nasrani yang sudah ada di sana, juga kaum Yahudi yang sudah ada di sana. Bahkan oleh Nabi kemudian dibikinkan suatu perjanjian ya yang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Nah, di dalam Piagam Madinah itu ada satu pasal yang menyebutkan untuk melindungi tradisi dari umat-umat lain yang sudah ada, termasuk umat Yahudi dan Nasrani dan semua golongan yang ada di masyarakat Madinah itu dengan tradisi-tradisi yang sudah berjalan. Nah, hal itu menjadi teladan bagi para tokoh atau panglima perang ya, atau para dai yang mengembangkan agama Islam, mensyiarkan ke berbagai negara, termasuk di zamannya Khulafaur Rasyidin itu. Setiap membuka wilayah baru, ya, itu adalah pembebasan sifatnya, bukan penjajahan. Jadi ini kadang ada yang salah paham. Di Mesir itu yang menjajah itu adalah
bangsa Romawi karena memperlakukan secara tidak baik ya, pribumi dibedakan dengan mereka yang menguasai. Tetapi di zaman Islam, katakanlah zaman Amr bin As ketika membuka Mesir, hal itu tidak terjadi. Nah, sahabat sekalian, itulah yang dilakukan oleh Amr bin As di Mesir itu. Ketika beliau masuk bersama pasukannya, kemudian mengamankan seluruh negara itu dari kekuasaan Romawi, maka dibangunlah masjid, dan kemudian masjid itu dibangun di sekitar tempat ibadah yang lain. Jadi di situ ada gereja yang dibiarkan tetap berdiri, ya, gereja yang sudah dibangun sejak abad ketiga. Kalau Amr bin As ini kan masuk abad ke-7. Di sana ada gereja yang dibangun di abad ketiga itu. Kalau kita masuk ke kota lama itu kemudian masuk ke lorong-lorong, jadi ada di bawah tanah. Kota lamanya itu sudah lebih rendah dibandingkan kota yang baru yang dibangun di sekitarnya. Kalau kita mau masuk ke perkampungan atau permukiman kota lama itu kita masuk ke bawah ya, di Fustat itu. Nah, di sana ada sebuah gereja yang legendaris yang sudah dibangun sejak abad ketiga, yaitu gereja Santo Sergius. Gereja ini dibangun di bekasnya goa, jadi ada goa di bawah itu kemudian dijadikan sebagai gereja. Ini mirip dengan gereja yang kita pernah kunjungi, yaitu Biara Durungka di Asyut, ya, yang dibangun di bekasnya goa, dan goanya masih tampak kelihatan goa yang sangat besar. Nah, sama ini di Kairo ini ada sebuah goa yang kemudian dibangun menjadi sebuah gereja. Menariknya ternyata sama dengan yang di Deir Durungka itu ya, Biara Durungka di Asyut itu, ini pernah disinggahi oleh Siti Maryam dan putranya yaitu Nabi Isa ketika beliau melarikan diri dari Palestina, dari Bethlehem karena dikejar-kejar oleh Raja Herodes. Nah, mereka mampir dulu ke Kairo itu, kemudian baru ke selatan, nanti sampai ke Asyut, ke Deir Durungka itu. Nah, di situ ada gereja itu terus dipelihara oleh pemerintahan Islam mulai dari zaman Amr bin As itu. Selain itu juga ada sinagog Yahudi, ya, sinagog Ben Ezra, yang itu juga menjadi tempat ibadah yang diberi keleluasaan untuk mengadakan peribadatan dari agama Yahudi itu. Jadi sahabat sekalian, ini situs yang menarik karena memberikan gambaran tentang bagaimana Islam itu memperlakukan agama lain. Apalagi itu agama Ibrahim ya, meskipun memiliki perbedaan dan kemudian dianggap sebagiannya keluar dari jalur yang seharusnya dari ketauhidan, karena agama Ibrahim itu intinya ada di ketauhidan. Tetapi Al-Quran memerintahkan kepada Rasulullah dan kemudian diikuti oleh para penerusnya untuk memberikan penghormatan, memberikan sebuah keleluasaan ketika umat Islam itu menjadi penguasa di wilayah itu. Dimanapun dari wilayah kekuasaan Islam itu dilakukan. Nah, jadi di Fustat, di kota lama ini itu terabadikan berdampingan. Ada lagi satu gereja yang sangat menarik yang dibangun di bekasnya benteng Romawi ya, benteng Babylon tadi itu. Yang menjadi jantung dari kekuatan Romawi yang kemudian dikalahkan oleh pasukan Islam, ya, kemudian mereka pergi dari sana. Nah, di reruntuhannya itu ya, di bekasnya itu dibangunlah gereja. Dan itu diberi keleluasaan oleh penguasa Islam waktu itu. Gerejanya sangat menarik ya, yang dibangun di atas bekasnya benteng Babylon dan kemudian dinamai sebagai gereja gantung Babylon. Nah, saya sempat masuk ke sana. Bangunannya sangat cantik karena perpaduan arsitekturnya antara arsitektur Romawi dan Arabik. Ya, jadi penuh dengan kaligrafi Arabik gitu ya, huruf-huruf Arabia. Tetapi bangunan secara keseluruhannya itu menggambarkan seperti bangunan Romawi. Ya, sangat cantik bangunannya dan itu kemudian diabadikan. Sampai sekarang kita bisa melihat bekasnya itu. Ini menjadi salah satu dari pusat penyebaran atau peribadatan agama Kristen Koptik. Ya, Kristen Koptik pernah kita bahas adalah satu aliran di dalam Kristen yang agak berbeda dengan Katolik, berbeda dengan Protestan.
Di antaranya Natalannya tidak tanggal 25 Desember, tetapi pada tanggal 7 Januari. Dan beberapa peribadatannya yang berbeda. Berbeda dengan kekuasaan yang lain yang ketika memasuki sebuah wilayah dan menguasainya, itu cenderung untuk menjajah dan menghancurkan, merendahkan pribuminya. Tetapi ketika kekuasaan Islam itu masuk, itu cenderung untuk membangun dan kemudian mengangkat harkat hidup mereka, mensejahterakan, kemudian berdiri bersama-sama ya untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang adil, yang sejahtera, yang rahmatan lil alamin. Nah, itulah sebetulnya perbedaan ya esensi dari situs-situs yang dibangun oleh Islam dan situs-situs yang dibangun oleh agama-agama lain, termasuk agama pagan ya, dan kemudian agama Kristen yang masuk ke Mesir itu. Salah satunya yang menarik yang kita kaji hari ini adalah betapa Islam itu memberikan toleransi yang besar kepada pemeluk agama yang lain. Dan itu difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj ayat 40. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fi hasmullahi katsira wa la yansurannallahu may yansur innallaha laqawiyyun aziz. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Jadi ayat ini secara eksplisit menggambarkan kepada kita bahwa tempat-tempat ibadah itu harus dilindungi. Allah memberikan perlindungan dengan cara ada kekuatan-kekuatan ya di kalangan manusia sendiri yang melawan keganasan, kejahatan orang-orang yang suka menghancurkan tempat peribadatan itu. Ya, seringkali kalau ada kekuasaan masuk ke sebuah wilayah, salah satunya adalah menghancurkan tempat-tempat ibadah itu. Tetapi Islam tidak pernah melakukan yang seperti itu, menghancurkan tempat ibadah orang lain. Itu nggak ada dalam ajaran Islam, dan Al-Quran Allah menjelaskan, memerintahkan kepada kita untuk melindungi itu. Memberikan penghormatan kepada agama lain dan kemudian menjadi bagian dari masyarakat atau umat yang hidup secara berdampingan, secara damai, saling tolong menolong ya, saling mensejahterakan untuk membangun tatanan umat yang rahmatan lil alamin. Jadi sahabat sekalian, itulah nilai yang sangat berharga yang bisa kita petik dari situs kota lama Kairo yang dulu dibangun oleh Amr bin As ketika kekhalifahan Islam ya Khulafaur Rasyidin di zaman Umar bin Khattab membuka negeri Mesir itu dan membebaskan dari penjajahnya yaitu bangsa Romawi, dan kemudian bersama masyarakat pribumi mengembangkanlah kehidupan yang damai dan sejahtera, maju bersama-sama untuk sekali lagi membangun tatanan umat yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ini hikmah yang berharga di bulan Ramadan ini, 10 hari yang terakhir ini kita terus menggali hikmah, dan insya Allah hikmah-hikmah ini akan membekas di hati kita untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Begitulah seharusnya menjalankan agama ini di dalam kehidupan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.